Perkenalkan, nama saya Ika Nur Anissa, biasa dipanggil Ika. Alamat saya di Keradinan Gang 3A dulunya, sekarang beralamat di Doro. Saya merupakan distributor GB Glow Beauty. Seharian aku seperti umumnya ya mas, maksudnya alhamdulillahnya maksudnya di bisnis GB Glow Beauty ini bisa disambi ya sambil ngurus anak, itu yang paling penting sih. Jadi kesehariannya seperti pada umumnya, aku pagi-pagi ngurus anak buat sekolah ya, kan udah alhamdulillah udah sekolah, ngurus anak buat sekolah. Terus siangnya aku ngontrol CCTV, cek semua kinerja admin, apa ada yang kurang kayak gitu, cek laporan, terus cek uploadan admin, kinerja admin semuanya, kontrol. Kadang juga selain di rumah, selain kontrol juga langsung datang ke toko juga buat kesana ngecek sih. Saya sendiri dari 3 bersaudara, saya anak pertama, saya punya adik 2. Terus untuk orang tua saya dulunya kerja sebagai office boy, cleaning service di sebuah kantor pajak. Untuk ibu saya dulunya mantan TKW, sekarang jadi ibu rumah tangga, usaha sembako, warung sembako seperti itu. Saya berasal dari keluarga sederhana. Latar belakang saya bukan dari keluarga yang ini ya mas, bukan dari keluarga yang berada. Dulu orang tua saya bekerja sebagai office boy, emang dipandang sebelah mata. Dulu saya kerja sebagai SPG setelah lulus SMA, SMK. Dulu pernah magang di Salemba, terus setelah lulus SMK itu saya kerja langsung jadi SPG butik anak. Ini masih jadi target juga sih mas, untuk adik aku yang cowok itu sempet tak modalin buat dia bisa usaha waktu itu, sama adik aku yang cewek. Tapi yang cowok ini dia nggak mau kuliah, dia pengen yang kerja gitu ya, pengen ngasilin. Apalagi bentar lagi umur dia kan udah yang ini ya, tetap sebagai tanggung jawab sih. Aku tetap mikirin buat adik-adik aku gimana caranya buat mereka biar bisa sukses juga, biar bisa bagain orang tua juga, biar bisa memenuhi ekonomi mereka. Pastinya aku pikirin sih mas. Berat sih ya, biar bisa jadi contoh untuk adik-adik aku. Dan bisa dibilang setelah orang tua aku sakit-sakitan waktu itu, sampai orang tua dibilang nggak bisa berumur panjang sampai 5 tahun. Waktu itu dokternya bilang punya penyakit pankreas stadium 4. Kita udah kayak pada nangis ya, maksudnya orang tua udah nggak bisa kerja kan otomatis, dan alhasil uang dari mana, uang buat sembako kayak gitu kan, jualan di warung kecil gitu kan paling berapa sih mas kayak gitu kan. Alhasil ya itu semua uangnya dari aku sebagai anak pertama. Dulu juga rumah itu masih pagar, masih pagar, belum ada mesin cuci, belum ada belum keramikan. Dulu ya hasil dari jualan skincare itu semua yang nanggung aku, bisa dibilang tulang punggung ya, bisa dibilang tulang punggung. Semuanya emang hasilnya dari skincare, dari Glow Beauty, semuanya dari biaya kuliah, semuanya. TV juga masih tabung kan dulu, belum LED. Sekarang udah bisa beliin TV, bisa beliin sofa. Dulu masih pakai tiker, bisa beli, aku nabung biar bisa beli sofa, bisa buat sama sih, hampir sama kayak yang lain ya mas ya. Dulu aku pengen kuliah, terus
minta sama orang tua, tapi orang tua nggak bisa karena terkendala ekonomi ya Mas. Ekonominya emang dulu untuk kuliah aja susah, buat makan aja susah kayak gitu. Jadi yang di pikiran aku, gimana caranya aku bisa memenuhi kebutuhan aku, gimana caranya biar bisa bantu orang tua. Akhirnya ya udah, mimpi buat kuliah pun aku pendam dulu gitu. Jadi akhirnya aku kerja jadi SPG butik anak. Itu dulu belum cukup uangnya kan, maksudnya aku masih mikir kayak ini masih belum cukup, belum aku ngasih untuk orang tua, gimana caranya buat kebutuhan. Akhirnya aku putar otak buat jualan apapun. Aku jual, entah itu jualan kerudung waktu itu, terus karena aku suka coba-coba, karena dalam dunia kecantikan aku suka nyoba-nyoba kayak gitu ya. Akhirnya aku jualan skincare. Dulu belum jualan Glow Beauty, dulu namanya masih Glow Beauty, sekarang GB Glow. Aku belum jualan itu, dulu aku masih jualan skincare lain. Dimana sekarang yang dulu aku ambil teman aku itu sekarang juga jadi mitra bisnis GB Glow Beauty, namanya Mbak Norma. Dulu aku resellernya Mbak Norma GB Glow juga ya, sekarang jadi distributor. Jadi dulu aku jadi resellernya dia, tapi setelah aku lihat postingannya Mbak Desi dulu itu ya, setelah melihat postingannya Mbak Desi, aku lihat ini kok ada produk yang lucu, pink, warnanya pink kan, kok bagus, terus dari segi benefit, keuntungannya kok gede kayak gitu. Yang pertama sih keuntungan gede ya, karena dari segi ekonomi aku kan kurang Mas, karena jualan skincare apa aja aku jual gitu, entah itu skincare merek lain, skincare Glow Beauty juga aku jual. Waktu itu keuntungannya karena gede, akhirnya aku join, aku kontak Mbak Desi waktu itu. Aku kontak Mbak Desi, COD di depan butik. Aku inget banget dulu, aku masih kerja di butik, itu Mbak Desi sama Mas Apip naik motor. Mbak Desi dulu ya, Mbak Desi dulu di depan butik, dia COD, aku COD sama Mbak Desi ketemu. Terus waktu itu Mbak Desi motornya mogok waktu itu, waktu COD di aku hujan-hujan, motornya mogok, terus Mas Apip datang bantuin waktu itu tuh. Akhirnya kenal Mbak Desi, kita kerjasama bareng. Dulu sebelum jadi GB Glow ya, dulu tuh kemasannya tuh bener-bener masih yang apa adanya Mas. Jadi kemasannya tuh masih pakai fotokopian ya, terus pakai kotak yang dibikin manual. Mungkin itu yang bikin Mas Apip ya, dulu tuh bener-bener yang yang nggak seperti sekarang yang udah cantik itu dulu. Setelah kenal Mbak Desi, kita bisnis bareng, bisnis bukan GB Glow aja ya, waktu itu bukan jualan aja, waktu itu Mbak Desi juga buka salon facial kayak gitu, salon facial kecantikan. Dia kayak aku sistem investasi kerjasama gitu sama Mbak Desi, tapi karena dari segi kekurangannya itu dari segi tenaga, kita tenaganya kurang waktu itu, dan waktu ya, karena kalau facial itu kan memakan waktu ya, nggak yang kayak jualan. Kalau difokusin jualan kan bisa sehari itu bisa banyak, tapi kalau facial itu kan paling cuman 30 menit, paling sehari bisa 4 orang atau 5 orang. Jadi akhirnya usaha facialnya Mbak Desi sama aku akhirnya tutup, akhirnya kita fokus buat jualan skincare kayak gitu, dijualin kayak gitu. Masa-masa sulitnya itu ya
itu sih apa namanya yang sampai dipandang sebelah mata, sampai nggak percaya sama produk GB Glow. Akhirnya aku kan selalu buktiin, aku bilang sama Mbak Desi ada ada ini ya acara di kampus waktu itu. Inget banget waktu itu ada acara di kampus, aku, Mbak Desi sama Mbak Nurma, Glow Beauty itu sebagai sponsor. Nah yang disitulah mereka baru percaya sama produk GB Glow Beauty, baru yang nanya-nanya kayak gitu, baru yang nyoba kayak gitu. Jadi tetanggaku itu, aku kan belum kuliah ya waktu itu. Tetanggaku itu kan anaknya kuliah perawat. Nah itu diremehin, kayak aku kan jualan kan di depan rumah, aku kan jualan Glow Beauty di etalase kayak gitu kan. Aku kan jualan online kayak gitu. Waktu itu ada tetangga kayak gitu. Mbak Ika, nggak kuliah aja, maksudnya ini kayak anakku nih kuliahnya perawat, pasti nanti kerjanya tuh jelas kayak gitu, kerjanya jelas lah. Mbak Ika nggak kuliah aja, apa mau fokus jualan kayak gitu. Ya aku nih mikir, ya nanti ya Bu, ya nggak tahu, kita kan nggak tahu ke depannya Bu kayak gitu kan. Kayak anak saya kayak gitu, katanya anak saya kan perawat kayak gitu, jadi nantinya kerjanya tuh jelas kayak gitu lah. Kalau jualan kan palingan jualan gitu ya, maksudnya kan mungkin mereka menganggap dari segi status, dari segi pekerjaan itu kalau perawat itu bagus gitu ya, gajinya banyak kayak gitu. Dia nggak tahu aja kalau jualan skincare malah justru bulanannya lebih dari PNS kan. Itu sih dulu pernah diremehin yang kayak gitu. Terus kayak ya temen-temen yang pada nggak percaya sama skincare yang aku jual sih, jadi kayak banyak yang nggak mau join. Misal tak tawarin join, kamu join aja nih lumayan loh keuntungannya kayak gitu kan. Mereka kayak yang nggak mau, ya mungkin karena punya kerjaan tetap ya, kayak dari segi perusahaan-perusahaan kan mereka banyak kuliah itu kan, temen kuliahku kan banyaknya yang kerjaan perusahaan-perusahaan gede kayak gitu kan, sambil kuliah mungkin mereka gengsi kali ya. Itu sih yang akhirnya termotivasi buat buktiin bahwa aku bisa kok kenalin JB, biar JB itu banyak yang dikenal kayak gitu, biar kalian tuh nggak ngeremehin Glow Beauty kayak gitu loh. Akhirnya kan waktu itu ikut-ikut event-event ya, waktu itu ikut-ikut event. Waktu itu inget banget di Horizon ya, Mbak Desi masih hamil gede, dulu belum pernah buat ngenalin GB Glow Beauty itu. Kita foto bertiga di cafe waktu itu, Mbak Desi masih hamil waktu itu, foto jadi modelnya waktu itu karena belum ada biaya buat bayar model ya. Akhirnya kita sendiri bertiga buat yang jadi modelnya waktu itu di kafe kan. Ya waktu itu ya orang-orang kafe itu pada mandangnya ini apa sih kayak gitu ya, pada mandangnya itu kayak lagi pada ngapain sih, maksudnya kayak kok foto-foto produk kayak gitu-gitu kan. Waktu hamil gede waktu itu dandanin aku sama Mbak Nurma buat jadi model katalog GB juga waktu itu kan. Akhirnya memperkenalkan GB itu bisa di event gede. Akhirnya waktu itu Mbak Desi juga masih hamil gede juga, kita ngadain event di Horizon, undang artis ya. Waktu itu kerjasama sama Kak Citra Makeup waktu itu, jadi GB Glow Beauty jadi sponsor utama. Ingat banget Mbak Desi masih hamil gede, kita jualan di depan Hotel Horizon, kita jadi sponsor juga waktu itu. Mbak Desi masih hamil gede tapi rame, dan stand kita tuh yang paling rame daripada merek kosmetik yang lain kayak gitu waktu itu. Perasaannya ya
seneng sih mas, akhirnya kita dikenal ya. Dari model itu akhirnya kita dikenal, Glow Beauty juga dikenal. Akhirnya kita pede kenalin Glow Beauty, kita pede ngadain event, entah itu di Transmart, entah itu di hotel ataupun di sekolah-sekolah, kita pede waktu itu. Akhirnya pada kenal Glow Beauty, akhirnya pada minta sponsor ke kita akhirnya. Bener-bener pertama kali mengenal GB Glow Beauty itu ya mas, dari awalnya dulu aku tuh suka skincare, suka kosmetik, suka nyoba-nyoba. Aku pengen putih, aku pengen cantik waktu itu. Akhirnya aku nyoba-nyoba. Dulu aku jualan skincare merek lain, ketemu postingan Mbak Desi waktu itu jualan skincare Glow Beauty, dulu namanya belum GB ya. Waktu itu Mbak Desi promo diskon dari harga 150.000 jadi 100.000 waktu itu. Wah, keuntungannya gede banget ini yo. Ini keuntungannya gede. Alhasil akhirnya aku nyari tahu dan akhirnya join kan. Aku tanya sama Mbak Desi, ketemu. Aku ya paling penting juga aku nyoba dulu sih, nyoba produknya. Ternyata produknya tuh bagus kan, herbal. Aku pakai sendiri, terus aku postingin dan akhirnya pada banyak yang mau waktu itu kan. Berawal dari postingan terus nyoba, alhasil jadi penghasilan yang sampai sekarang jadi penghasilan pokok dan bisa merubah hidup aku. Jadi sampai bisa punya rumah, bisa kayak gini, bisa ngebahagiain orang tua lah yang paling penting ya, bisa ngebahagiain orang tua, bisa ngumrohin orang tua, bisa umroh sendiri, bisa biayain kuliah adik, bisa beli mobil. Aku pengen bilang makasih ya Mbak Desi udah kenalin produk GB Glow Beauty, udah membuat produk yang bisa bikin hidup aku berubah. Yang dulunya dipandang sebelah mata, yang dulunya orang nggak mau temenan sama aku, yang dulunya orang tua aku juga dipandang sebelah mata, tapi sekarang alhamdulillah ya mungkin nggak tahu ya, uang itu bisa membuat orang itu menghargai kita sih. Ya karena dari segi untung ya, keuntungannya banyak, produknya tuh herbal, terus benefitnya tuh sekarang Glow Beauty juga sudah ada ini ya, program bimbingan, dimana orang yang gaptek sekarang bisa dibimbing, bisa diajarin gimana caranya ngelola marketplace, gimana caranya kita bisa jualan, gimana caranya kita bisa promosiin produk Glow Beauty itu sendiri. Itu sih mas, maksudnya benefitnya sekarang Glow Beauty itu udah lengkap ya, jadi orang itu udah nggak ragu buat join Glow Beauty, GB Glow, karena sekarang udah ada program bimbingan, udah ada program yang merangkul mitra-mitranya, yang akhirnya mereka bisa buat jualan yang tadinya gaptek, akhirnya bisa bisa jualan kayak gitu dengan adanya digital marketing itu. Belajar digital marketing dari pusat sendiri udah ada itu. Hasilnya banyak ya mas, gak bisa disebutin satu-satu. Dari awalnya aku nggak punya HP dulu,
sekarang udah bisa beli HP merek iPhone yang orang idamin malah ya. Terus udah biasa biayain kuliah sendiri, udah bisa beli motor, udah bisa beliin motor orang tua juga. Terus udah bisa beli mobil. Waktu itu inget banget, aku orang tua itu sakit. Dia dirawat di rumah sakit di Semarang, di rumah sakit Karyadi. Waktu itu aku bingung, buat bolak-balik kan butuh biaya transportasi dan lain-lain. Tapi dengan aku jualan Glow Beauty, itu di Lala itu ada uang bisa buat beli mobil kayak gitu. Mobil pertama aku beli waktu itu kepepet banget, aku bingung buat transportasi mau pakai apa. Alhasil ada pesanan banyak waktu itu ya, di Lala ada pesanan banyak waktu orang tua lagi dirawat di rumah sakit Karyadi. Aku kan bolak-balik, bila ada pesanan banyak, uangnya terkumpul bisa buat beli mobil Yaris warna merah. Waktu itu aku inget banget, bisa beli mobil ratusan juta dari hasil jualan Glow Beauty waktu itu. Terus alhamdulillahnya ya, termasuk biaya orang tua sakit operasi itu juga semuanya yang biayain aku sendiri. Maksudnya aku sebagai tulang punggung kayak gitu, yang biayain orang tua yang waktu itu dibilang udah stadium 4 kanker, umurnya nggak ada 5 tahun, sampai ujiannya itu sampai dibilang nggak bisa sembuh kayak gitu kan. Itu semua pada nangis waktu itu. Selain itu, selain bisa biayain orang tua, alhamdulillah aku bilang nazar waktu itu, waktu orang tua aku sakit dirawat di rumah sakit, aku nazar, ya Allah, sembuhin orang tua aku. Kalau orang tua aku sembuh, aku pengen umrohin orang tua. Ya Allah, sembuhin orang tua aku kayak gitu. Waktu itu aku nazar kayak gitu, karena bapak itu di rumah sakit kayak orang nggak ada mati nggak hidup enggak kayak gitu. Jadi kayak cuma tiduran, kayak koma kayak gitu, kayak mati enggak. Aku bisikin, Pak, sembuh ya Pak, nanti kalau bapak sembuh Ika bakal ngumrohin bapak kan pengen ke Baitullah waktu itu, Ika bakal ngumrohin bapak kayak gitu waktu itu kan bilang. Tapi alhamdulillah dari bisnis Glow Beauty, alhamdulillah bisa ngumrohin kedua orang tua, dan saya sendiri juga bisa umroh sama suami. Dan alhamdulillah juga bisa beli tanah, bisa bangun dari Glow Beauty, bisa bangun rumah, bisa beli mobil impian juga, mobil Civic, salah satu impian aku punya mobil Civic itu ya. Bisa kebeli 2 mobil, masih banyak Mas, nggak bisa disebutin satu-satu ya. Dan bisa beli toko, bisa bangun kontrakan, bisa beli rumah buat passive income ya, bisa buat kontrakan, terus bisa buat toko, punya cabang 2 toko. Dan sekarang juga ada toko yang masih proses dibangun. Ya seneng ya Mas ya. Alhamdulillah sekarang udah ada offline-nya kayak gitu kan, udah nambah cabang, yang dimana tadinya cuman cabangnya itu masuk dulu kan belum berani ya nyabang di pinggir jalan gede, tapi sekarang udah berani nyabang di pinggir jalan gede, udah ada biayanya, udah bisa dikenal, otomatis kan udah bisa dikenal untuk masyarakat luas, udah mempermudah customer juga buat konsultasi secara langsung. Terus apalagi ya bisa ini sih Mas, bisa buka lapangan kerja juga alhasil kan ya. Semoga bisa buka cabang di mana lagi, cabang yang lebih banyak lagi, amin, dan bisa membuka lapangan kerja yang lebih gede lagi.
punya mimpi itu sih Mas. Dulu aku pernah nulis kayak gitu. Aku pokoknya di umur 23 tahun aku pokoknya harus udah punya toko sebelum aku nikah ya. Harus udah punya toko sendiri, terus harus udah punya rumah. Harus udah nikah, udah punya rumah. Jadi sebelum nikah tuh aku mimpinya pokoknya aku harus punya toko. Dulu kan tokonya di depan rumah doang ya, di dalam rumah, di etalase kan. Belum berani yang buka toko sendiri kayak gitu. Tapi berkat berkat orang tua, berkat Glow Beauty juga akhirnya bisa punya toko sendiri sebelum nikah, bisa bangun rumah yang tadinya aku pikir nggak bisa. Kan kalau misalkan kalau udah nikah itu kan pasti fokusnya kan ke anak ya, ke anak gimana sih ya biar bisa tetap kerja kayak gitu, biar bisa nyanding anak, biar bisa tetap ngurus anak kayak gitu kan, biar biar keurus semua. Tapi di bisnis Glow Beauty akhirnya aku bisa ngurus anak di rumah, bisa mantau toko. Jadi ya itu sih salah satu mimpinya yang udah terwujud. Dan wishlist nantinya aku pengen naik haji furoda kayak gitu, pengen sama suami, pengen hajiin orang tua juga, sama pengen renovasi rumah, pengen bangun rumah buat orang tua. Oh iya, salah satu wishlist juga bisa bikin pernikahan impian ya Mas, dari Glow Beauty. Aku pengen nikah di hotel, terkabul, nikah di gedung. Ujiannya waktu itu dari segi orang tua sih, mertua waktu itu kecelakaan, patah tulang, akhirnya dia nggak bisa jadi saksi pernikahan aku sama suami. Terus COVID ya waktu itu COVID belum, jadi nggak bisa ngundang orang banyak, tapi alhamdulillahnya setelah COVID ya itu bisa ngerayain di hotel bintang 5, malah di Pekalongan di Hotel Nirwana paling gede waktu itu. Dan itu termasuk yang banggain banget, aku bisa biaya sendiri tanpa orang tua, tapi bisa bikin pernikahan impian di gedung, di hotel gitu. Seneng banget lah Mas, maksudnya orang tua lihat orang tua bisa ke Mekah kayak gitu kan, bisa bisa sembuh ya, yang katanya dokter itu nggak ada 5 tahun umurnya, katanya nggak ada 5 tahun, tapi ternyata sampai sekarang alhamdulillah orang tua aku sampai waktu umroh aku ya Mas, dulu waktu orang tua dulu kan umroh, aku umrohin orang tua kan, tapi habis itu tuh bapak aku tuh sakit-sakitan lagi gitu kan. Jadi umroh aku kan akhirnya gini, aku mikir ya Allah, apa mungkin jadi aku mikirnya kayak ya Allah, apa masa setelah umroh kok masih sakit lagi gitu, apa ini waktunya kayak gitu loh, maksudnya apa ini waktunya bapak bakal diambil kayak gitu, sampai yang yuk umroh aku pengen doa langsung ke Mekah, aku pengen ke rumah Allah langsung, aku mau minta sama Allah. Jadi umroh aku, salah satu tujuan aku umroh yang kemarin itu salah satunya aku pengen doain orang tua. Jadi H-3 aku umroh itu orang tua sakit kejang-kejang waktu itu kejang-kejang, katanya dokter harus operasi, tapi bapak nggak mau kan karena dia trauma. Alhasil aku pengen minta langsung sama Allah buat manjangin umurnya orang tua aku. Salah satu niat umroh aku itu pengen minta diperpanjang umurnya orang tua. Aku umroh waktu itu sama suami, yaitu minta biar bapak sembuh. Itu cuman doaku itu, biar bapak sembuh. Pokoknya yang utama itu, yang katanya dokter umurnya nggak lama, umurnya nggak ada 5 tahun, aku pengen minta diperpanjang kayak gitu, biar bisa lihat cucu-cucunya, biar bisa lihat anak-anaknya pada nikah waktu itu kan. Tapi alhamdulillah setelah aku kesana itu bapak tuh udah mendingan, udah nggak kejang-kejang lagi, nggak ke dokter, jadi cuman obat Singse aja itu waktu itu, obat Cina itu sih, cuman obat Cina aja. Terus aku
di raudhah itu aku doa, yaitu aku paling penting itu aku doain orang tua biar umurnya panjang, biar diberi umur panjang, biar diberi kesehatan untuk orang tua. Itu salah satu tujuan aku umroh yang kemarin itu untuk orang tua. Halo, saya Nurma Ayu Prameswari mengucapkan kepada Ika Glow dan James Hani selamat atas grand openingnya di store depan Stikes Pekajangan. Deg-degan tapi seneng ya, akhirnya ya ditunggu-tunggu pokoknya. Salah satu wishlist ya, salah satu mimpi saya bisa membuka cabang yang kedua, dan semoga kedepannya bisa membuka cabang di mana lagi seperti itu. Ucapan terima kasih saya kepada suami saya, terima kasih karena selama ini sudah selalu support apapun itu tentang mimpi saya, termasuk hari ini bisa mendirikan Ika Glow dan James Hani dengan sistem yang sedemikian rupa, dan alhamdulillah bisa buka cabang. Saya mengucapkan terima kasih kepada suami saya sudah selalu support apapun itu, semua cita-cita saya dan mimpi-mimpi saya. Semoga di tempat yang baru ini bisa membawa keberkahan dan semakin lancar usahanya, semakin laris. Semoga semakin bisa mempercantik wanita Pekalongan dan sekitarnya. Saya juga pakai GB Glow loh, GB Glow keren. Dan pastinya doa terbaik untuk Mbak Ika Glow. Aku nggak bisa tanpamu, Mas. Sukacitanya itu ya Mas, dimana sekarang Glow Beauty kan udah dikenal kayak gitu ya. Akhirnya kita udah nggak terlalu ini banget buat memperkenalkan GB. Kalau dulu kan belum terkenal, kita kan harus promosinya kan harus yang ini banget ya, sampai terjun ke lapangan. Tapi sekarang kan udah enak, udah bisa, nggak harus kita harus terjun, tapi GB udah terkenal, udah dikenal, jadi kita promosinya lebih enak kayak gitu. Terus yang tadi kayak diremehin, dipandang sebelah mata, orang pada nggak pengen pakai produk GB kayak gitulah ya. Susahnya itu orang dulu belum tahu produk GB itu apa sih, kita harus jelasin. Bahkan kita datang sendiri, kita nyobain, ini Mbak loh, ini kalau misal Mbaknya mau ini dicobain dulu kayak gitu. Bahkan kita sampai ngutangin, inget banget dulu sampai ngutangin ke Pemalang, aku pakai KTP, yang penting kamu jualan aja, kamu tak modalin aku kayak gitu, kamu tak modalin aku pakai KTP, yang penting kamu jualan. Jadi aku percayanya itu KTP-nya dia tak pegang aku kayak gitu, biar dia bisa jualan, biar dia bisa mengenalkan GB di kota lain. Dulu aku naik motor sama suamiku juga, dia sebagai salah satu saksi perjuangan aku dulu. Dia nganterin aku ke Pemalang, waktu itu member Pemalang namanya Tia, biar dia bisa jadi member aku utangin dulu, yang penting kamu bisa jualan, kamu bisa memperkenalkan Glow Beauty di sini kayak gitu. Terus modalnya KTP, yang penting KTP dia tak pegang kayak gitu. Sampai segitunya sih aku memperkenalkan GB itu, sampai yang ngutang-ngutangin gitu, yang penting kamu nyoba dulu, wes kamu nggak punya uang nggak apa-apa, aku utangin dulu kayak gitu. Belum naik motor lah Mas, panas-panas waktu itu, belum punya mobil, masih panas-panas, hujan panas sama suami aku waktu itu, nemenin dari nol. Bahkan dia sampai bersihin toko, waktu itu buka toko kan, dia bersihin, dia ngebiurin semua, ya dia yang bantuin aku. Dulu waktu zamannya COD ya Mas, zamannya COD itu aku pernah naik motor kan COD di depan Hypermart, itu gerimis waktu itu, dan nggak sengaja itu jatuh itunya, apa kan tahu tas gede itu ya Mas, tas gede itu tuh jatuh
dan akhirnya itu kena air, itu kan stikernya tuh luntur. Itu kan juga rugi ya. Itu waktu itu COD sama agen Linas yang sekarang udah jadi agen, dulunya dia reseller. Nah sekarang udah jadi agen. Aku dulu COD sama dia, waktu itu dia juga saksi, aku COD sama dia. Itu waktu itu jatuh tasnya, tapi alhamdulillah dianya masih mau terima sih, walaupun ada beberapa yang yang luntur kayak gitu. Selain itu waktu memasarkan ya mas, waktu memasarkan GB Glow Beauty dulu waktu zaman kuliah, kan aku dulunya itu berarti gini, waktu aku jadi SPG itu kan aku tuh pengen kuliah mas, aku pengen kuliah. Nah pengen kuliah, akhirnya setelah terkumpul jadi jualan skincare itu aku kan bingung ya, aku pengen kuliah tapi di sisi lain aku juga pengen kerja kayak gitu kan. Waktu itu aku juga pengen kerja, tapi nggak boleh kan, dari segi ciciknya tuh nggak boleh kalau kerja sambil kuliah. Akhirnya tuh di sini udah nyaman, aku tuh pengen kuliah juga, aku pengen keluar dari zona nyaman waktu itu kan, aku pengen keluar dari zona nyaman, aku pengen kuliah. Akhirnya aku nekat, ibu, tapi bapak sama ibu tuh nggak bisa nggak bisa buat membiayain. Aku tuh bingung kan waktu itu, gimana caranya ya biar bisa tetap kuliah kayak gitu kan. Akhirnya nekat resign dari butik buat fokus kuliah sambil jualan online, sambil jualan skincare. Kalau dulu kan aku kerja itu dari pagi sampai malam. Jadi sebelum berangkat kerja, aku COD dulu. Jam 8 berangkat kerja, berarti aku COD dulu. Dan terus pulang kerja aku COD. Kadang sampai malam, sampai jam 10 malam ke desa, ke Bebel. Kadang kalau misalkan ibuku keron, ibuku sampai nemenin aku, kita boncengan COD bareng ke sana kayak gitu, hujan-hujan kayak gitu, sampai saking keronnya kan waktu itu. Jadi ya alhamdulillah banget sih. Aku juga nggak nyangka aku bisa gitu loh kuliah biaya sendiri dengan jualan online, yang dulunya aku pikir nyukup nggak ya buat biaya kuliah yang banyak kayak gitu kan, buat biaya semesternya tuh banyak, apa cukup nggak ya kayak gitu. Tapi ternyata pas aku jalanin itu bisa gitu, aku jualan skincare online di mana yang lain itu pada kerja. Kayak aku tuh minder sebenarnya, yang lain tuh pada, kan aku ngambil kuliah yang malam ya, jurusan malam, yang lain itu kan pada kerja di perusahaan kayak gitu. Kalau ditanya kamu jualan, kamu kerjanya di mana kayak gitu, aku nggak kerja, aku pengangguran, tapi aku jualan kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak nggak percaya sama yang aku jual kayak gitu loh. Aku tawarin tuh kayak mereka tuh kayak yang mandang sebelah mata, jualan skincare kayak gitu tuh kayak mandang sebelah mata kayak gitu. Bahkan aku tawarin mereka tuh maksudnya aku tawarin buat nyoba kayak gitu tuh, maksudnya mereka tuh belum yang mau gitu loh, kayak mandang sebelah mata lah, belum mau beli kayak gitu loh. Jadi emang dulu pasar aku tuh di online, seringnya tuh COD di Facebook kayak gitu. Dulu aku jadi SPG kerja di butik tuh, kalau pas istirahat yang lain pada makan, aku posting di FB, dijual beli, belum ada Instagram dulu kan, dijual beli. Kalau misalkan ada yang komen, ada yang mau beli kayak gitu, ya aku COD habis kerja kayak gitu. Tanpa suami juga mungkin aku nggak punya mental buat buka toko, nggak punya mental buat ngediriin cabang, yang ngurus, yang nemenin, yang ngurus, yang ngasih masukan. Kadang aku tuh orangnya bangkang gitu ya, maunya ini, tapi suami kayak yang ini loh, kayak dia yang ngarahin kayak gitu. Sampai dia tuh sampai sakit kemarin, apalagi kemarin itu waktu pas opening toko yang cabang kedua. Jadi dia tuh sampai yang, karena aku fokus, jadi aku sampai yang nggak ngelayani dia, nggak ngasih makan ya, maksudnya nggak yang kelayanin, ngambilin makan, atau sampai yang nggak makan kayak gitu. Jadi sampai telat makan, sampai dia masuk angin, sampai sakit. Tapi dia tuh kayak masih nutupin kayak gitu. Jadi masih kayak nggak kelihatan, nggak mau yang kelihatan sakit. Tapi aku tahu dia tuh sakit, sampai sampai kemarin itu grand opening itu dia tuh masih sakit. Dia punya tipes, kalau telat sedikit makan itu bakal sakit, bakal kambuh kayak gitu kan. Tapi dia masih bisa kuat, masih bisa nahan itu, masih bisa nahan sakitnya buat ngurusin opening itu. Itu sih yang bikin aku kayak, Mas, terima kasih udah berjuang, udah mau aku repotin. Terima kasih, mungkin aku nggak bisa tanpa kamu, Mas. Bapak Ibu, mungkin Ika belum bisa bahagiain sepenuhnya. Bapak Ibu
Ika sayang banget sama bapak sama ibu. Bapak ibu sehat-sehat ya, biar bisa nyaksiin Ika dan anak-anak dan adik-adik sampai sukses. Maaf kalau Ika selama ini belum bisa bahagiain sepenuhnya. Harapannya bisa bermanfaat ya, yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, terus bisa membantu orang tua, bisa menggain orang tua, bisa bantu adik-adik, ya. Iya itu sih Mas. Semoga bisa sehat. Untuk Glow Beauty semoga bisa lebih berkembang, bisa lebih memperluas pasar, bisa maju ya, terus bisa membantu orang-orang ya, bisa bantu orang-orang seperti saya yang dulunya bukan apa-apa, bisa membantu, bisa sukses, bisa dikenal seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terima kasih GB Glow Beauty, semoga kita bisa sukses dan sehat selalu. Untuk semua mitra GB Glow Beauty, mari kita bersama bisa sukses wujudin mimpi bersama GB Glow Beauty. GB Glow Beauty, solusi cantik natural.